Oke, kita mulai dalam hitungan 3, 2, kamera siap, sound siap, 1, action. Halo semuanya, Shalom, welcome back to Ngobras, ngobrol asik bareng pemuda remaja GKJ Bibis Luhur Surakarta. Dan masih sama Rasya nih yang bakal nemenin kalian di ngobrol asik episode kali ini. Nah, kenapa sih asik? Karena tema kita kali ini juga asik banget nih, yaitu tentang persiapan ibadah online di era new normal gereja kita, GKJ Bibis Luhur Surakarta pastinya ya kan. Dan sudah ada narasumber kita di sampingnya Rasya, langsung aja kita sapa. Halo Mas Yudis. Halo Kak. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, saat ini saya baik-baik saja. Baik-baik saja, puji Tuhan. Semoga juga sama dengan teman-teman di rumah. Iya. Kita ada julukan baru nih buat teman-teman. Oke, Iya, apakah ada. itu? Sobat Bilurs. Oh, Sobat Bilur. Iya, jadi magangnya tuh lurs gitu. Lurs. Ya kan teman-teman, Oke, nanti kita lurs. magangnya lurs. Bener, oke lurs. Nah, kita bakalan bahas mengenai persiapan ibadah online di era new normal nih, Mas Yudis nih. Oke, nah pertama nih Rasya mau tanya dulu sama Mas Yudis nih tentang gimana sih persiapan gereja kita di ibadah offline setelah ini nih. Gimana sih persiapannya tuh apa aja gitu? Oh, tentunya persiapan dari GKJ Bibis Luhur sangat-sangat bagus Mbak untuk mengadakan ibadah kembali di era pandemi ini. Oke, kapan sih ibadahnya mulai? Nah, kalau ngomong soal kapan ibadah itu dimulai, rencananya pada tanggal 1 Oktober. 1 Oktober. Bertepatan pada hari apakah itu? Hari ulang tahun gereja kita dong. Tepuk tangan dulu dong, Lurs. Yeay, kita akan ulang tahun nih semuanya. Oke, nah itu diadakan rencananya diadakan tanggal 1 Oktober. Nah, ini persiapannya apa aja sih, Mas Yudis? Wah, kalau berbicara soal persiapan tentu sangat matang sekali. Akan persiapan ini tentu saja pertama harus membuat satgas. Terus Apa itu satgas? Yang kita bahas kemarin ya? Iya, yang Satgas episode COVID. yang kemarin-kemarin. Yang kemarin. Kalau yang kepo bisa Harus kepo. Oh, harus kepo ya. Kepo. Linknya ditaruh di bawah. Pokoknya nanti kepo apa itu satgas ya. Nggak usah dijelasin lagi sama Mas Yudis. Betul. Itu satgas, terus kemudian gereja dilengkapi dengan alat-alat kebersihan, hand sanitizer, terus alat cuci tangan ya. Juga ada pengukur suhu. Pokoknya sesuai dengan anjuran protokol kesehatan yang dianjurkan oleh tenaga medis dan juga pemerintah. Oke, Gitu, Kak. makanya tuh mateng banget ya, udah siap gitu. Iya, harus matang karena ini berhubungan dengan kehidupan orang banyak gitu kan. Aha, oke. Nah, kalau untuk ibadahnya kan rencana tanggal ini ya, tanggal 1. Nah, itu siapa aja sih yang boleh datang di ibadah offline? Oke, yang sebenarnya boleh datang itu adalah usia di atas 15 tahun dan sampai rentan usia di bawah 65 tahun. Jadi untuk teman-teman yang usianya 1 sampai 15 tahun itu dihimbau untuk tidak datang di ibadah secara offline. Tetap ibadah di rumah saja. Begitu juga dengan kakek, nenek, eyang, kakung, eyang putri dihimbau untuk tetap ibadah di rumah saja. Nah, Gitu Kak. iya harus nurut ya. Gitu, karena untuk kebaikan kita bersama. Kita bersama. Oke, nah kalau nanti kan dimulainya Oktober ini. Nah, itu ada apa sih perubahan atau peralihan gambarannya besok ibadah ketika kita sudah mulai ibadah offline itu gambarannya seperti apa sih? Bisa dijelaskan dulu nih Mas Yudis. Oh, jadi kalau dari waktu yang disarankan dari protokol kesehatan itu selama 2 jam, maksimal itu 2 jam. Akan tetapi tentu kita akan berpikir ulang untuk memaksimalkan semua waktu itu. Ya, kemungkinan durasi ibadah akan dipercepat. Gitu. Seperti hanya tayangan di ibadah online itu. Jadi mungkin ibadah kurang lebih antara 45 menit sampai 1 jam. besok itu. Dan tentu saja dengan protokol kesehatan, di mana kita harus menggunakan masker, wajib menggunakan masker, mencuci tangan, suhu harus di bawah
suhu yang ditentukan, dan juga bagaimana kita harus mengatur jarak ketika duduk. Nah, di gereja sudah dipersiapkan ya itu semua fasilitas itu? Itu sudah. Sudah. Secara keseluruhan GKJ Bibis Luhur sudah mempersiapkan itu semua. Tinggal kalau istilahnya itu tinggal mengeksekusi gitu, Kak. Karena sebenarnya ingin mengeksekusi dari bulan Agustus, akan tetapi karena ada lonjakan infeksi itu, pandemi itu, corona itu, akhirnya ya udah nggak bisa, harus mundur lagi. Oke. Nah, ini juga bakalan seterusnya setelah Oktober ini atau mungkin ini dilihat dulu gitu, Mas? Oh iya, ini dilihat dulu. Jadi semisal nanti ada himbauan lagi untuk tidak atau belum mengadakan ibadah secara langsung, ya mau tidak mau harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh tim tenaga medis dan pemerintah gitu. Karena kan kita semua di sini tidak mau gereja kita yang tercinta ini menjadi klaster terbaru, pusat penyebaran pandemi yang baru. Bener. Kan kita tidak akan mau kan seperti itu. Iya, kita harus bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan tim kesehatan agar pandemi ini cepat berlalu gitu. Iya. Oke, bener banget nih. Nah, terus kan udah ada nih, Rasya udah sempet nih ke gereja, kan ini kita di gereja. Rasya tuh lihat nih di luar udah ada alat cuci tangan yang steril banget tuh, jadi pakai ini ya kaki gitu. Jadi kita nggak usah apa namanya kayak mencet apa gitu. Jadi lebih higienis gitu ya. Terus juga nanti akan ada satgas itu kan ya? Ada satgas. Setiap ibadah pasti ada satgasnya. Oh iya, untuk ibadah sendiri biasanya di GKJ Bibis Luhur itu ada berapa kali ibadah, Kak? Nah, GKJ Bibis Luhur ini ada 3 kali ibadah. 4 kali ibadah, Kak. Kok 4 kali? Yang biasanya itu? Oh, yang biasanya 4 kali. Nah, yang bener banget sih. Kakak sebutin tadi. Yang terbaru ini. Yang terbaru ini. Kita biasanya emang ada 4 ibadah kan ya. Iya. Mas, ibadahnya itu pagi, siang, ekspresif sama sore. Nah, kalau yang baru ini pagi tetap, siang tetap, ekspresif tetap, dan yang jam 6 terpaksa untuk ditiadakan sementara. Nah, kalau kenapa sih kita mulainya nih Oktober ini? Kan kalau misalnya nih, kalau dari gereja-gereja lain itu udah mulai ibadah, terus kenapa sih ke Bibis Luhur ini, GKJ Bibis Luhur mulainya Oktober? Sebenarnya itu pun tidak salah, Mbak. Tidak salah karena kita harus benar-benar menyiapkan gereja kita agar benar-benar siap untuk mengadakan ibadah. Karena tentu saja tidak hanya ingin sembrono gitu. Yang lain sudah memulai, kita ikut-ikutan. Tentu saja kan tidak seperti itu. Harus benar-benar dipersiapkan. Sekali lagi karena pandemi corona ini kan sesuatu yang sangat-sangat serius dan ini berhubungan dengan kehidupan orang banyak. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita mempersiapkan dengan sungguh, dengan serius agar jika sudah dimulai ibadah secara langsung itu benar-benar sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah dan tim kesehatan gitu. Jadi intinya kita tidak terburu-buru dan pertanyaannya justru kenapa sih kita harus terburu-buru kan gitu. Iya. Oke, nah ini nih Rasya juga mau bertanya nih, perbedaannya apa sih ibadah offline kedepannya nanti ya yang rencana akan dimulai Oktober ini sama ibadah-ibadah yang dulu, akan ada perubahan apa supaya jemaat atau sobat Bilurs nih nggak kaget pas udah mulai ibadah terus kok beda ya kayak kemarin, karena memang ada perubahan berbeda. Itu gimana sih perubahan itu? Ya kalau perubahan seperti yang tadi kita bahas di awal, sebenarnya perubahannya ada di mungkin yang paling kentara nanti di durasi waktu ibadah itu. Di waktu ibadah yang akan semakin cepat. Terus nanti teknis ibadah pun juga akan berbeda seperti biasanya. Biasanya kita bisa bersalaman, mungkin ada yang cium pipi gitu kan, tapi ternyata besok itu tidak disarankan. Itu bahkan dilarang untuk dilakukan. Kita bahkan duduknya harus ada jaraknya, berjarak gitu. Gitu Kak. Secara teknis sih sebenarnya kalau untuk urutan liturgi saya kira tetap masih sama. Mungkin ya seperti halnya online, ujiannya biasanya 2-3 bait, tetap nanti 1. Karena memang durasi waktu yang menjadi
pertimbangan utama. Oke, jadi itu nanti yang perubahan utamanya ya. Nah, sobat Bilurs yang mau ibadah ini bisa dipersiapkan dulu untuk tetap jaga kesehatan. Kalau misalnya lagi sakit nih, tapi pengen ibadah karena excited banget nih besok Oktober udah mulai, itu gimana nih? Disarankan untuk ibadah di rumah saja. Nah, Karena ini kembali lagi, Iya. pandemi ini harus kita tanamkan di pikiran kita. Itu sangat berbahaya gitu loh, sangat berbahaya dan itu sangat mempengaruhi kehidupan orang banyak gitu. Ya walaupun kita tetap harus optimis, iya, tetapi kita jangan mengabaikan, jangan menyepelekan pandemi corona ini gitu. jadi tetap harus ada kesadaran diri gitu ya. Nah, sebenarnya ini yang menjadi kunci, salah satu kunci utama di ibadah besok itu, kesadaran diri. Kesadaran diri, pola pikir baru, itulah yang diperlukan dari setiap kita. Sebagai jemaat, sebagai pelayan, itu perlu pemikiran baru. Pemikiran harus sadar betapa corona ini sangat mengubah kehidupan Iya. beribadah ini gitu. Oke, nah ini agak AOT dikit nih ya, tapi Rasya pengen tanya nih pendapatnya dari Mas Yudis tentang apa sih itu new normal? Oke, kebiasaan baru sebenarnya. Iya. Kebiasaan baru ini juga tidak baru-baru banget menurutku, karena kita pun setiap hari selalu diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang baru, gitu kan. Jadi ya memang kebaruan di sini dalam rangka bagaimana kita mengubah kebiasaan kita. Sekali lagi, pola pikir kita itu harus diubah. Contohnya paling sederhana itu kita biasanya abai terhadap kebersihan. Tapi sekarang mau tidak mau kita harus memaksa diri kita, setidaknya keluar dari rumah, masuk ke rumah lagi harus cuci tangan, di mana-mana harus bawa hand sanitizer. Itu sesuatu yang benar-benar baru dan sesuatu yang benar-benar membawa dampak positif mungkin dari corona ini untuk kita. Oke, jadi itu dampak positifnya dari pandemi ini Iya, gitu ya. Ternyata tuh nggak melulu negatif gitu. Ternyata ada juga positifnya, yaitu kita lebih aware sama kesehatan kita dan juga sekitar kita tuh lebih peduli sama lingkungan gitu ya, Mas Yudis. Oke, nah kalau pesannya nih untuk jemaat yang excited untuk besok ini ibadah offline nih, apa nih pesan untuk jemaat? Lebih apa atau semakin apa gitu? Oke. Ya, sebenarnya ini pesan bukan untuk jemaat, tetapi pesan untuk kita semua. Di dalam menghadapi pandemi corona, tentu saja kita harus semakin meningkatkan solidaritas, dan untuk menyongsong ibadah offline di bulan Oktober, semoga terjadi, kita harus benar-benar memiliki kesadaran baru. Jadi agar bisa nyaman gitu, karena memang akan banyak sekali nanti perubahan, akan banyak sekali perubahan-perubahan, dan kita harus sadar ternyata perubahan itu hal yang biasa di dalam kehidupan kita. Jadi tidak perlu kaku-kaku banget untuk menyikapi ibadah yang nanti berbeda. Enjoy saja, karena Tuhan pun selalu santai untuk kita semua gitu. Oke, nah kalau untuk pemuda remaja yang nanti kan akan ada nih ibadah Bilex ya, Ibex, nah ibadah ekspresif. Nah kita akan ada ibadah ekspresif lagi, jadi jangan khawatir nih teman-teman pemuda remaja nih. Ada pesan nih untuk teman-teman pemuda remaja yang nantinya juga kan biasanya abai nih pemuda remaja, kayak ya udah sih gitu, maskeran ngap gitu kan. Nah itu boleh disampaikan nih dari Mas Yudis nih. Oh iya, untuk teman-teman pemuda dan remaja tentu saja diharapkan untuk tetap menjaga semangat untuk beribadah. Dan kebetulan juga usia kita sama usia yang masih bisa melakukan ibadah langsung di gereja. Oleh karena itu jangan menyia-nyiakan ini kesempatan ini di era-era pandemi. Mari kita secara antusias, secara benar-benar sukacita hadir di dalam gereja, memuji dan memuliakan nama Tuhan, meskipun sekali lagi dengan cara yang berbeda. Oke, dan tetap jaga protokol, jangan diabaikan ya teman-teman ya, Sobat Bilurs.
Iya, sobat Bilurs. Iya, pokoknya jangan diabaikan lurs kalau misalnya nanti kita pujian, nyanyi gitu kan pasti pakai masker nih. Terus aduh engap dicopot, aduh jangan dong ya, jangan kan ya Mas ya? Jangan. Nggak boleh itu ya pokoknya. Kita ngewanti-wanti banget nanti kalau dicopot kita bakalan Satgas Covid ini bakalan ngasih tahu nih, ayo jangan dibuka maskernya, tutup lagi begitu. Nah kita kayaknya next bakalan bahas ini deh. Tema yang menarik. Iya, tema yang menarik lagi deh gitu. Oke? Dan jadi sampai di sini dulu nih bahasan kita kali ini. Thank you banget nih Mas Yudis untuk waktunya dan juga informasinya mengenai ibadah offline kita ke depannya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan topik obrolan yang lebih asik tentunya. Oke, sama-sama Kak. Iya, terima kasih Mas Yudis dan Sobat Bilurs ya. Nah ini juga penting ini penting sekali ini. Apa coba? Padahal mau pamitan kita ya kan. Oke, thank you banget Sobat Bilurs yang udah nonton dari awal sampai dengan saat ini, detik ini. Thank you banget. Jangan lupa teman-teman, ini penting banget yang bener yang disebutin sama Mas Yudis ini. Sekali. Penting sekali. Jangan lupa untuk like, Komen, subscribe, share, dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya nanti kalau kita update video baru kalian langsung bisa tonton. Thank you. See you. Shalom. Bye bye.